Dunia fashion membuat aku terbang. Tapi kakiku ini masih menelapak di bumi gitu, Alvin. Dan aku bahagia sekarang punya warung. I know. Aku kan baru dari sana gitu, Ben. Aku pikir dunia fashion akan membahagiakan aku seumur hidup, ternyata enggak. Aku pengen turun secara perlahan-lahan di saat namaku di atas. Cinta itu mempertemukan. Cinta itu menyatukan. Cinta itu memisahkan. Kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini, wah saya senang sekali Bun. Terima kasih matur nuwun, terima kasih Bun udah datang kemari. I love you too. Senang lihat Bunda. Emang gak ada yang kebetulan ya Bun ya? Ya. Di atas bumi ini tidak ada satupun yang kebetulan terjadi. Semua Betul. sudah dalam rencana Tuhan yang ilahi. Dan Bunda ada di sini gitu loh. Ini Bunda sahabat Uncle yang panutan. Banyak deh pokoknya belajar dari Bunda. Ya. Seneng gitu loh Bun. Belajar tentang hidup. Iya. Itu gak ada sekolahnya. Iya ya. Gak ada sekolahnya, kita cuma harus melewatinya dan menghadapinya. Tapi yang pasti banyak gurunya di mana-mana. Dan Bunda guruku. Ya Allah. Kasih. Silakan, Bunda. Kasih ya. Nah, Bunda, kalau kita bicara soal aku udah sering banget ya ketemu Bunda ya. Terima kasih dulu mau bilang kenapa, karena ini podcast pertama. Ya. Ya. Yang Bunda hadiri. Ya. Dan berkenan untuk ikut selama pasca pandemi ya. Ya. Saya percaya bahwa hidup itu sebuah pilihan ya Alvin. Mau muncul di mana, mau ngomong tentang apa. Bagaimana kita dihadapkan pada satu pilihan bahwa hari ini adalah hari yang memang Tuhan izinkan terjadi di antara kita untuk berbicara. Supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan sesama melalui kehidupan kita masing-masing yang berdampak pada manfaat kebaikan buat orang lain. Ya. Betul. Pasca pandemi atau pandemi merubah banyak sekali Bu. Semua orang, saya juga, bahkan Bunda. Ya. 35 tahun Bunda berkarya loh. 35 tahun saya berkarya untuk Indonesia tuh, yang saya pikir tuh endingnya itu adalah fashion. Ya. Yang saya pikir. Secara pemikiran saya yang manusiawi, dengan kelebihan dan kekurangan saya yang manusiawi, saya berpikir kalau 35 tahun saya berkarya untuk Indonesia, pasti endingnya adalah dunia fashion. Ternyata kuasa Tuhan itu lebih berkuasa dari segala kekuasaan di atas bumi ini. Dan pandemi mengubahkan hidup saya. Semua diubahkan. Termasuk keinginan saya untuk pulang ke rumah ya, ke Semarang gitu. Pulang pergi Jakarta, Semarang, Semarang kemana, meraih mimpi, menggapai harapan. Gak punya rumah di Jakarta, banyak orang tidak percaya. Anak Avanti kan banyak duit. Masa sih gak punya rumah di Jakarta? Gak punya mobil di Jakarta? Tapi saya katakan, saya membeli yang saya butuhkan. Bukan yang diinginkan. Saya tidak membeli yang saya inginkan. Dan Jakarta bukan keinginanku. Dan ternyata pengen pulang ke Semarang, kembali ke rumah. Sekian puluh tahun itu tidak berhasil. Tapi pandemi membuat saya tidak punya pilihan. Akhirnya aku pulang. Dan ini adalah kebahagiaan yang nggak pernah saya pikirkan dalam hidup saya bahwa aku bahagia. Ketika aku menyadari bahwa
Di atas bumi ini ada masanya. Ketika aku sedang berada pada satu masa, dunia fashion membesarkanku. Dunia fashion membuat aku terbang. Tapi kakiku ini masih menelapak di bumi gitu, Alvin. Dan aku bahagia sekarang. Punya warung. I know. Aku kan baru dari sana gitu, Ben. Warungku itu ada Kamboja itu bikin aku menyadari bahwa ternyata rencana manusia itu bukan rencana yang membuat setiap kita itu yakin bahwa ini adalah awal dan akhir dalam setiap hidup kita. Ada yang menata lebih jauh dan lebih besar lagi, dan aku nggak pernah menyangka bahwa ternyata aku menempati satu ruang di dalam hatiku, di dalam hidupku. Aku pikir dunia fashion akan membahagiakan aku seumur hidup, ternyata enggak. Aku pengen turun secara perlahan-lahan di saat namaku di atas. Aku tahu bahwa ada tangga itu, langkahnya akan naik. Dan aku nggak mau didorong orang untuk jatuh. Sekarang posisiku masih bagus. Aku punya pilihan. Aku merasakan bahwa hidup itu seperti bermain kartu. Alvin, kalau kartumu bagus, kamu belum tentu menang. Karena kamu mainnya ceroboh, kamu nggak hati-hati, kamu sombong, maka kamu akan kalah. Tapi aku tahu bahwa kartuku ini nggak bagus. Aku sekolah cuma SMP. Aku nggak bisa bahasa macam-macam. Aku nggak bisa pakai laptop, nggak bisa pakai sarana teknologi. Aku nggak bisa seperti yang lain gitu. Kartuku ini jelek. Tapi karena aku memainkan kartuku ini dengan penuh strategi, tepat dalam melangkah, cermat, maka nggak mustahil aku menang. Nggak mustahil aku menang. Gitu. Buat aku hidup seperti bermain kartu. Apa yang mau kamu mainkan? Kamu punya pilihan banyak. Tapi kamu harus punya kebijaksanaan ketika kamu memilih satu langkah. Itu adalah langkah yang harus kamu pikirkan, kamu ambil di saat kamu nggak emosi. Di saat kamu nggak sakit hati. Itu yang paling penting, tidak emosi. Itu yang paling penting. Karena di saat itulah kita bisa berpikir dengan benar ya, Bun ya? Iya. Tanpa didistract oleh dua tadi gitu loh. Iya. Ada kehidupan yang begitu besar terjadi dalam hidup saya, yang dimaknai dari mukjizat yang terjadi dalam kesembuhan ibu saya dari kanker. Dari kanker. Tahun 1996, peristiwa itu adalah peristiwa yang terbesar dalam hidup saya, yang membuat saya yakin bahwa mukjizat itu terjadi bagi orang percaya. Apapun keyakinanmu gitu. Dan ketika aku memilih sebuah kehidupan untuk berkarya di antara yang papa miskin, menderita, dan difabel. Banyak orang tidak percaya bahwa perjalanan hidup dunia fashion itu bisakah bersinergi dengan dunia yang saya pilih sebagai sebuah pengabdian, ungkapan terima kasih pada Tuhan. Kalau ibuku tidak bersama denganku, kalau mami nggak mendampingi tumbuh kembang dalam hidupku, aku jadi apa gitu. Oleh karena itu, Hana Avanti itu bukan simbol kesuksesan sebenarnya ya. Tapi ketika kamu mengabdikan hidup sepenuhnya pada ibumu, pada perempuan, sebetulnya kesuksesan itu adalah sebuah titik keseimbangan antara garis vertikal dan horizontal. Bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Tengahnya tuh keseimbangan gitu. Itu yang membuat aku akhirnya punya cita-cita, aku pengen populer. Meskipun at the end popularitas bukan segalanya ya. Iya. Tapi pada Bunda akhirnya perlu populer. Aku harus populer. Itu dan dia. Ketika orang mengatakan Hana Avanti dulu mencari popularitas, Bu pikir ora, kamu pikir enggak.
Aku 100% mencari popularitas karena dengan sekolah aku yang cuma SMP itu aku nggak bisa jadi insinyur, kok mayam bro. Gak bisa jadi dokter, pasiennya mati semua. Gak bisa jadi ahli hukum, gak bisa jadi apa-apa. Aku cuma pengen, cita-citaku aku pengen populer, mami. Populer pengen dadi apa? Popularitas itu menghantarkan saya untuk meraih kehidupan, meyakini bahwa sebuah perjalanan melalui popularitas itu adalah perjalanan yang langkahnya itu mesti benar. Bukan karena sosial media sekarang yang membuat orang gampang menjadi populer. Tapi popularitas itu penting, Alvin. Ketika orang nggak mengenalmu, kamu nggak didengar. Betul. Kamu nggak dilihat. Ya, popularitas itu sesuatu yang penting. Pencitraan. Bercitra baik untuk orang yang populer itu harus. Why not, ya? Itu harus. Itu mesti. Tapi kita banyak orang pandai yang tidak cerdas dalam cara berpikirnya ya. Bahwa kita itu sudah harus diubahkan oleh pandemi. Harus punya sudut pandang cara berpikir yang baru. Di era yang baru ya. Di era yang baru. Betul. Kalau kita hari ini masih dikasih hidup, kamu, saya, itu Tuhan masih mau pakai. Tuhan mau masih kasih kesempatan untuk diubahkan dari yang buruk menjadi baik. Dari yang dipenuhi dengan luka, sakit hati, mau mulai mengalami penyembuhan batin. Ya. Dari yang hidupnya nggak karu-karuan, lebih menyadari bahwa aku ini masih dikasih hidup. Chances ya, kesempatan. Kesempatan. Ya, gitu. Nah aku, kadang-kadang aku dulu juga merasa aku rendah diri gitu. Tapi buat aku rendah diri itu bukan rendah hati. Bukan gitu. Aku berpikir bahwa aku harus low profile tapi high profit buat aku. Penting itu ya Bun. Aku masih jualan apa yang aku punya. Tapi sampai di titik ini nggak ada lagi dong rendah diri itu. Ya, jadi buat aku Alvin sebuah masa lalu yang sudah berlalu. Tapi ketika kamu atau saya diejek, sekolahmu apa? Kamu jadi apa nanti? Tekanan-tekanan itu dan semua yang menyudutkan itu dirasanin terus sana sini. Jangan salah, itu justru menjadi sebuah, kalau naik mobil tuh gasnya. Membuat saya berlari lebih cepat daripada kamu. Dan kemudian aku katakan gini, goodbye, sorry ya, gue udah duluan. It happened, terbukti kan? Terbukti, gitu. ya. Dengan kerja kerasnya Bunda, dengan tekadnya Bunda. Ya, kerja keras, jangan lupa kerja cerdas dan cermat melihat peluang. Betul. Serta aku nggak gengsi kerjain apapun juga dalam hidupku. Itu dia ya. Ya. Sebenarnya hal yang simpel sih ya. Ya. Tapi melakukannya kan nggak sesimpel itu pasti Aku orang. selalu menyadari bahwa membutuhkan kesungguhan dalam setiap pemilihan apa yang mau kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan kita gitu. Karena hidup ini kalau cuman kepengin mendapatkan pujian dari orang lelah nanti. Ya. Capek Bun. Capek banget. Iya. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Betul. Dunia fashion. Ingin diri kita aja dulu ya. Iya. Dunia fashion, dunia yang begitu memberikan sebuah perjalanan Ya, hidup. journey yang indah. Journey yang spektakuler, glam. Tapi kamu harus tahu gitu loh, bahwa tujuanmu dalam hidup ini apa. Orang tidak akan memujimu seumur hidup. Ya. Bun, kalau aku bilang Bunda menyadari chapter kehidupan Bunda udah masuk ke chapter selanjutnya dan Bunda fashion misalnya. Ya. Kayak gitu jadinya ya. Ya. Chapternya ya. Ya. Dan Bunda bilang, biarlah orang mengenang kita pada saat kita masih di atas. Betul. Apa yang Bunda rasakan sebetulnya? Apa memang ada
gejolak perubahan Sangat. dalam dunia fashion ini, khususnya buat produknya Bunda. Kita tahu posisi produk Bunda udah sampai pada posisi tertentu yang biar gimana pun juga ya ada ibarat segmennya. Bapak Presiden saya juga bikin. Itu dia. Bukan itu sebenarnya, tapi ada sesuatu yang tidak saya dapatkan, yang kemudian datang secara tiba-tiba dalam hidup saya ketika pandemi, dan saya pikir bahwa dunia fashion ini habis ya. Usaha saya habis, karyawan saya segitu banyak, ratusan orang habis. Dan Tuhan mengatakan kepada saya melalui Mami, kamu dipercaya punya ratusan karyawan karena Tuhan itu percaya bahwa bahumu adalah bahu yang kuat untuk bersandar banyak orang. Jangan merumahkan. Kamu kuat. Aku bilang, ya, sebuah dunia yang tiba-tiba hilang gitu, gak punya penghasilan, begitu banyak persoalan kehidupan saya yang di masa lalu, yang saya terapkan pada masa kini, yang ternyata itu dampaknya luar biasa. Ya, bahwa dulu ketika susah, gitu ya, saya tidak punya pilihan. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Tapi sekarang saya punya banyak pilihan. Memilihlah satu masa kehidupanmu tuh dengan benar. Karena kita nggak tahu apakah besok kita masih ada atau enggak. Endingnya kita tuh mau apa? Mau dapat tepuk tangan terus? Mau sampai kapan? Ini akan membuaimu seumur hidupmu. Ini juga akan menguburkanmu seumur hidupmu. Iya. Kalau itu yang dicari. Kalau itu yang dicari. Ya, get the point. Gitu loh. Dan ternyata Tuhan mempersiapkan satu kehidupan yang gak pernah tak pikirkan, jadi tukang masak, posting sambal menyambel, dan kemudian punya warung. Punya warung. Yang jadi destinasi. Iya. Dan punya usaha pertama kalinya, sedang maju-majunya Kamboja yang lama. Iya. Saya ditekan, saya diperas, sampai saya harus menghancurkan bangunan itu di saat di atas. Tuhan itu tidak mengizinkan semuanya itu berjalan tidak adil. Berkat dan ujian itu berjalan seiring sejalan. Berkat, ujian. Berkat, ujian. Orang yang diberkati pasti diuji. Tapi jangan salah, orang yang diuji juga diberkati. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Enggak ada kok orang yang baik tanpa keburukan. Ya. Orang yang buruk tanpa kebaikan itu enggak ada. Tapi kalau sampai kamu di dalam pikiranmu, orang itu hanya buruk tok. Hanya buruk saja, berarti yang jelek pikiranmu. Ya. Kamu enggak percaya pada penciptaan Tuhan yang adil. Oh, ada kebaikan juga di dalam. Ada kebaikan, cuman kamu nggak merasakan itu. Dan disitulah letaknya ketika pandemi itu mengubahkan segala-galanya dalam hidup saya gitu. Membuat saya memiliki the power of kepepet. Semua ya Bun, ya, the power of kepepet itu akhirnya ya. Ya, sebuah lonjakan yang lebih tinggi daripada langkah. Dan ada satu keyakinan yang saya yakini, Tuhan mengubahkan satu babak hidup saya. Gitu. Bukan sebuah industri fashion sudah selesai, bukan. Ya. Kita tidak sering berbicara tentang bisnis. Bukan bicara itu ya. Bukan tentang bisnis. Gitu. Aku tuh punya duit loh. Tapi keputusanku tuh nggak pakai apa-apa ini. Nggak membeli apa-apa, ini keputusan pilihanku gitu. Bukan karena aku nggak mau beli. Gitu. Kalau aku nggak punya tas branded, milih tas anyaman itu bukan karena brandednya atau anyamannya gitu. Aku punya pilihan untuk menggunakan uangku. Untuk apa? Selagi aku masih bisa. Bahagiaku loh, bukan bahagiamu, Vin. Iya, betul. Ngerti toh?
Bahagiamu mungkin bukan bahagiaku. Kita sendiri yang tahu kan. Tapi kalau kamu mencari seseorang untuk membahagiakanmu itu mau sampai kapan? Kan kamu mesti membahagiakan dirimu sendiri. Yeah. That's the most important thing ya. Iya. Yang paling penting. Yang gitu. paling penting. Bayangin aku tak buat apa duitku. Pakai baju ndak pernah ganti, nggak bisa beli, pakainya gini terus. Pakai Ciri khas, ya. sepatu itu ada gespernya ndak mau tadinya, ada pita ndak mau, hanya putih aja. Nggak show hitam, off lah pokoknya plain. lah ya. Nggak doyan. Pak Anda bilang itu toko pabriknya udah mau tutup, nggak bisa pakai apa-apa. Tuhan membuat segalanya itu bertolak belakang dalam hidup saya. Tapi itu yang lebih nikmat mungkin ya, Bun. Itu bahagiaku. Iya. Dan aku sekarang itu apa ya? Selalu pengen pulang. Apa yang membuat Bunda kangen untuk pulang, Bun? Apa yang Bunda rasain sebetulnya? Pengen pulang. Nggak kuat lama-lama ada di Jakarta tuh. Aku nggak kuat. Aku melihat kebahagiaanku tuh begitu nyata tuh di depan mataku gitu semuanya. Berkumpul bersama dengan keluarga, lihat cucu-cucu. Kok sudah bisa jemput saya naik mobil. Lihat mereka sekolah, lihat pasien-pasien di yayasan. Iya. Lihat sekolah anak berkemampuan khusus, anak-anak udah gede-gede. Iya. Waktu ya demikian cepat ini. Membuat saya merasa kadang-kadang takut waktuku tidak panjang gitu. Jadi aku bahagia dengan hidupku sekarang. Kita semua mesti harus sadar bahwa kehidupan itu ada masanya. Justru itu berkah kita ya, Bun. Kita bisa menyadari bahwa kita sadar kalau nggak ada yang abadi kan. Ya. Aku merasakan bahwa pandemi ini merubah hidupku, pikiranku, hari-hariku. Masak tiap pagi, semua tamu diladenin. Belusukan ke pasar-pasar. Ke pasar. Bisa kapanpun aku bikin apapun. Gitu, dengan karyawan-karyawanku sudah pada puluhan tahun itu. Iya. Kalau misalnya mereka harus keluar dicari karyawan cantik jelita wes nggak cantik oh jelita nggak jelita oh badan semampai wes mekrok ora karu-karuan kabeh bentuke. Aku mencintai mereka sebagai bagian dalam perjalanan. Seru orang aku kan lihat karyawan-karyawan. Aku cuma pengen berterima kasih pada Tuhan. Tapi itu yang indah ya, Bun. Itu yang indah gitu. Aku lihat, I don't know, aku udah kenal Bunda kan lama ya, tapi waktu aku ke restoran itu, aku lihat Bunda enak banget, enteng, ringan, enak. Gak ada beban apapun, gak ada apapun. Iya. Mingle kemana-mana ke kita, ke semua. Oh ya di rumah, gak kayak restoran. Iya. Kayak monggo datang mau makan apa kan dia Iya. gitu. Jadi kita pun ngerasa nyaman di situ. Iya. Dan ketika tempatku harus dirobohkan, Iya. aku nggak khawatir pada pertolongan Tuhan. Yakin. Akhirnya aku tidak melawan karena aku bukan nggak mau melawan. Iya. Tapi ada yang lebih aku pergunakan waktuku untuk lebih bermanfaat dibanding ladenin segalanya yang tidak akan pernah selesai pada akhirnya. Dan aku dikasih tempat sebuah rumah heritage yang besar. Belum lagi sampingnya akhirnya mau Iya. dibangun lagi. Iya. International Women's Day ya. Iya. Ya kan. Pandangan Bunda tentang emansipasi wanita apa? Kebablasan. Kebablasan. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Iya. Dan wanita itu diciptakan oleh Tuhan. Tertulis dalam hukum Tuhan itu adalah sebagai penolong pria. Kita ditakdirkan sebagai penolong. Ya. Pria yang salah, ya kita tolong. Yang jalannya salah kita tolong. Karena belum tentu kesalahan itu dia salah. Iya. Karena dalam setiap permasalahan itu, sekecil apapun kita itu turut ambil kesalahan sekecil apapun.
Ketika wanita diberikan hak setara dengan pria, umpak-umpakan no, kurang ajar malahan kadang-kadang. Nyeleke, ngawur, dikasih ruang malah dipek dewe. Itu tergantung kesadaran lah, makanya saya nggak mau bicara tentang kepandaian, saya hanya berbicara tentang apa yang terjadi di depan saya. Ojo kebablasan ya. Oh iya, terus kemudian apa yang terjadi dalam hidup saya, gitu. Orang kan tahu kehidupan saya nggak mulus, ya kan. Tapi saya diberikan waktu untuk menjadikan lebih baik pada akhirnya, karena kebaikan itu tampaknya rugi di awal, Mas. Pengeluaran, pengorbanan, keluar uang, gak dihargai, tapi pasti untung di akhirnya kok. Teruslah berbuat baik. Di saat yang tidak baik sekalipun, teruslah berbuat baik. Tanam benih-benih yang baik di tanah yang subur. Pada saat nanti tuaian tiba, saat panen, kamu akan mengambil semua buah yang kamu sebenarnya sudah tanam sendiri benihnya itu. Karena niat awalnya tadi ya. Iya. Nggak ada kok buah mangga berdaun sirih. Lagu. Batu. Kan nggak ada. Ya kan? Kita menanam pohon, menanam benih mangga, keluarnya mangga. Keluarnya mangga. Bagus Nggak mungkin rambutan, ya kan gitu. Apa yang kamu tanam kelak akan kamu tuai sendiri, dan itu akan dilunaskan oleh Tuhan. Aku dikasih waktu untuk memperbaiki diri, gitu. Apalagi lolos dari pandemi, kena enggak? Pandemi. Kena COVID enggak? Alhamdulillah belum. Kita keluarga kena berjamaah. Saya, bapak, mami, cucu, anak, semua komplit. Kalau Tuhan masih izinkan hari ini saya ada. Mosok toh aku mau mempergunakan waktuku yang aku sia-siakan. Kesempatan yang dikasih. Sedangkan banyak orang kehilangan orang-orang terkasih. Pandemi merubah segala-galanya. Nek kowe ora berubah, kowe goblok, kata ibu saya. Oh, ini mami yang bilang gitu? Oh iya. Tetap mami yang hits yang bilang Mami gitu. hits. Saya menulis beberapa inspirasi anak Avanti. Iya. Jadi sakit itu mesti diobatin, sakit hati, gitu. Mesti diilangin. Terus ada yang jawab, itu kata mami. Kalau nggak bisa ngilangin gimana, mam? Dijawab sama mami, kue bodoh. Ngapain ya? Ngapain menghabiskan waktu Simple dengan percuma? sih, kena banget tapi. Nggak usah bayar. Wong kamu dia nggak bayar listrikmu kok, iya kan? Nggak ngasih makan ya? Nggak usah sampai makan, mas. Gitu loh. Kenapa kita mesti memberikan space dalam ruang pikiran untuk mereka boleh bertumbuh di dalam hati kita? Aku nggak pinter. Jujur, aku nggak pinter. Tapi aku bisa sekolah dimanapun juga. Aku nggak punya bangku. Tapi kelas hidupku Sekolah ada di mana-mana, ya kan? Guruku ada di mana-mana. Mata pelajaran aku pelajarin kemanapun aku berada, ya toh. Tapi dalam cara berpikir dengan sudut pandang yang berbeda itu menjadikan aku sebenarnya bukan pinter ya. Tapi yang kamu nggak ngeliat aku lihat. Kacamata yang lain ya, tanda Iyalah. kutip. Ini yang membuat Bunda bisa bangkit dari masa yang sulit apapun yang pernah Bunda lewatin. Ya, bagi saya, kehidupan sekarang ini yang saya terima adalah bagaimana pasca pandemi ini aku memperbaiki diriku. Ya, mengambil satu keputusan-keputusan yang penting dalam hidupku. Ya. Dengan melihat era sekarang juga ya, melihat. Melek. Walaupun aku deep, Mas, aku ini bodoh tenan loh. Google ramudeng, internet orang mudeng. Itu alat-alat yang ditunjuk-tunjuk kuwi ra iso kabeh. Aku nggak bisa semua nyaknyuk itu. Kan iso nyuruh orang. Nah, oleh karena itu orang-orang itu begitu banyak ada di samping hidupku. Ya. Karena Tuhan izinkan mereka ada. Iya. Menjadi sebuah mata rantai. Yang aku nggak bisa lakukan semuanya ini.
Kita butuh orang lain. Nah, itulah. Memahami bahwa hidup itu butuh orang lain, menghargai mereka. Ada porsinya Ada masing-masing. porsinya masing-masing. Kalau kamu bisa berantem sama mereka, pada suatu hari mereka mengkhianatimu. Karyawan, bodoh dipinterke. Bareng pinter minggat. Minggatnya ikut kompetitor. Ya kan? Nyesek ya. Nyesek kan ya. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita bahwa pemilik kehidupan itu bukan kowe ya. Kalau memang orang itu dititipkan kepada Alvin untuk dipinterin selama 3 tahun, ya tugasmu 3 tahun. Tahun keempat dia ditugaskan oleh Tuhan masuk ke delegasi yang lain. Ya kamu harus bisa terima. Itu kan kehidupan. Ditusuk dari belakang, oh nggak ada lah. Adanya ya kamu ceroboh. Kenapa sampai bisa itu terjadi? Kenapa itu harus bisa terjadi dan akhirnya usahamu habis. Itu semua pilihan kok. Termasuk juga pilihan hidupku sekarang. Anak Avanti masih jadi desainer, ada yang tanya gitu. Masa sih ada yang gitu? Iya. Sopo? Banyak. Kalau ketemu orang yang makan, Mbak, Bunda masih jadi desainer. Aku bilang, yo masih lah. Desainer itu kan nafas hidupku. Tapi detak jantung hatiku itu Tuhan hidupkan di sini. Di warungku ini. Jangan setiap menit orang datang, Ibu Bapak apa kabar, selamat pagi. Melayu rono, melayu rene. Ya kan? Waduh, bahagia. Gitu ngerti-ngerti sudah sore. Soul restorannya Bunda. Iya. Aku tidur di mana? Tidur di kursi tak jentrek-jentrek. Sorry ya bahasaku indah ya. Aku bubuk di situ. Aku nggak memerlukan sofa mentul-mentul. Karena tidur bagiku itu, istirahat bagiku adalah pikiranku. Aku boleh memilih mana waktu yang tepat buatku. Dulu di industri fashion aku nggak bisa toh. Terus aku selalu ngomong gini, kamu ya jangan mikir yang macam-macam. Hidup itu tidak hanya akan indah pada waktunya. Tapi kalau kamu sukses, semua akan mingkem pada waktunya. Tajam, dalam, dan Tenan. Dan semua yang ngomongin kamu, yang dulu merendahkan kamu, dia tidak punya satu bahasa pun untuk berkata-kata. Dia diam 1000 bahasa, menyaksikanmu seperti lakon kehidupan. Makanya toh, uripku ya aja buru-buru. Prosesnya Tuhan itu adalah sebuah proses yang jangan pernah protes. nikmati, jalani. Ya, hidup itu jangan mengalir seperti air. Nanti katut kotoran-kotoran. Ciptakan pipa dan pralon. Lewati arahnya. Supaya lebih cepat nyampenya. Ya. Ada caranya. Ada caranya, ada jalannya. Ya kan? Kalau aku bilang aku nggak pinter. Aku kadang bahasa orang fashion ngomong cacisus saja aku ramudeng kok. Ketoke mudeng, jane ra mudeng. Setelah itu tak WA, iki mau maksudnya apa ya? Kowe mau ngomong apa to sakjane? Saya taunya potongannya itu circle gitu ya. Tapi kan taunya saya dipotong mekrok kayak payung. Mekrok. Iya kan? Iya. Iya kan gitu. Biarkan aku dengan bahasaku. Yang penting kan sama, ngerti. Biarkan aku dengan akuku. Iya. Ya gitu. Rada bodoh-bodoh sithik piye ngono lho. Iso ngono kena anak Avanti kali. Iya. Iya toh. Tapi bukan berarti aku tidak bisa mendapatkan posisi dalam hidupku ya. Gitu loh. Bun, ingin diingat seperti apa dalam hidup? Anak Avanti baik banget. Waduh, alhamdulillah. Amin, amin. Iya. Itu aja aku. Cuma itu aja. Simple ya. Dan emang udah Bunda lakukan kan? Nah, masih dikasih waktu sama Tuhan. Aku tidak tahu ending hidupku nanti seperti apa. Tapi yang pasti perpanjangan waktu yang Tuhan berikan di saat pandemi ini benar-benar merubahkan hidupku. Mengubahkan hidupku. Dan membuat aku menyadari bahwa siapa aku dan siapa Tuhan. Aku berencana banyak di bulan Februari. Februari. Pasar Tiban yang
ke Iya, biasa kan. pameran Iya, setiap bulan ke seluruh Indonesia. Iya. Dan rencananya habis dari Palembang, Medan, Balikpapan, Muter lah. terus ya. Tapi itu rencananya anak Avanti. Wanita berkondiki loh, si rambut itu dawane sakmene, yang nggak pernah ke salon, yang motong kalau kepanjang dipotong sendiri gini, sing desa banget. Aku nggak pernah ke salon, Mas. Iya. Nggak tahu pedikur Masih ini. belum ya? Nggak pernah ke salon. Kalau mau potong panggil orang somat itu 30.000. Tadi pagi kita kan di atas kasur. Ya Dah. ampun. Drijine itu juga panjang pendek lah, tiap hari ke papras peso masak. Ya biarkan aku dengan aku. Iya, enjoy-nya gitu ya. Ya gitu. Tapi hidupku diubahkan oleh pandemi. Kalau sampai kamu nggak berubah, cuma sekali loh. Rugi dewe. Rugi ya kalau sendiri. Kalau pasangan hidup kita rugi. Anak-anak kita masih harus menanggung beban kehidupan yang dibuat wong tuane apa ra cilaka dadi anake. Iya. Bahasa Inggrisnya apa aku nggak tahu. Enak bahasa itu pun aku ngerti yang penting. Ya kan gitu. Aku sama TV gitu. You lost kalau bahasa Inggrisnya, Iya, Ci. aku bilang, Ya, rugi. Pak perlu diganti enggak? Enggak, biarin Kasih aja. aja ntar translate di bawah. Iya. Ngerti syukur nggak ngerti bangetan aku bilang begitu. Tapi memang aku apa ya? Aku itu hidupku tuh bahagianya tuh simpel. Iya. Lihat tomat abang-abang kabeh gumun. Ya ampun, tomat kok abang-abang kabeh. Dan itu real ya. Nah kan Di dijawab sama, capture-nya real deh. dijawab sama orangku. Bunda tapi kayaknya tomat nggak pernah lorek-lorek deh. Wah bro tomat abang-abang heran. Bro Lombok, ya ampun sak kebun Lombok kok metu Lomboke kabeh. Indah. Ya mesti toh sak kebun Lombok metu Lomboke kabeh. Mosok sak kebun Lomboke metu dondonge. Jadi kadang-kadang membuat aku bahagia tuh. Ya begitu simpel apa adanya aja lihat Iya. itu. Tadi sopir mau saya suruh minggir. Ada es doger mas minggir. Siapa yang berhak untuk menahan Iya. kebahagiaanku? Bahagia Ah, itu indahnya itu. sederhana, sejauh cara berpikir. Dan kita tidak merugikan orang lain. Ya, aku Yang kalau penting dikasih makan di hotel berbintang, makannya sudah sidik nyemlik bingung corone, aku pulang tetap pete lele. Rekoso. lezat, enak, nikmat. Orang yang nggak mengenalku mikirin aku, gitu ya. Padahal restorannya makannya enak-enak. Aduh, Iya. kangen aku. Ntar isok sana lagi. Bismillah. Bismillah, Mudah-mudahan ya. Bun, Iya, terima sayangku. kasih banyak udah hadir sharing di Alvin in Love. Cinta untuk semua. Dan membuat Seperti Ana aku Avanti juga punya cinta yang luar biasa buat membuat semua. aku temehek-mehek. Bunda. Bunda, aku punya satu buat Bunda. Apa? Ini dia. Kecil, indah, seperti Bunda. Amin. Wangi. Wangi. Kalau banyak durinya, diprotoli beras sama mikir apa-apa, wis ndak mikir apa, wis pokoknya banyak duri protoli, wis. Ya Cari Allah, cara- beneran ada di protol. Iya, cari cara yang pandai Nah, itu supaya dia. tidak melukai. Siap. Siap, itu. Bun, matur nuwun nih. Terima I kasih love banyak. you. I love you too. Terima kasih. Sampai jumpa.